Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 6 ayat 1-7, hari ini kita akan lanjutin untuk bahas ayat 8-13-nya nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang korban bakaran. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 6 ayat 8-13, korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian, haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke selanjutnya ya guys. Oke guys, jadi perikop ini masih nyambung sama yang kemarin ya. So guys, perikop ini tuh ya isinya Tuhan memberitahu Musa untuk menyampaikan wahyunya kepada Harun dan anak-anaknya yang kelak akan menjadi imamat Israel. Nah, secara khusus ya tentang korban harian. Jadi, selain korban bakaran yang sesekali dibawa oleh orang Israel secara perorangan, ada juga korban harian yang dipersembahkan setiap pagi dan petang. Ini adalah korban bakaran dan korban sajian untuk bangsa Israel secara keseluruhan. Nah, di ayat 8-13 ini memberikan keterangan lebih lanjut tentang ritual korban bakaran. Nah, dalam perikop ini nih, ritual itu diperlihatkan dengan memberikan contoh khusus tentang anak domba yang dikorbankan setiap malam. Dalam kasus-kasus lain, ritualnya juga sama. Korban bakaran, yaitu korban petang, yang dipersembahkan pada waktu petang, harus dibakar di atas perapian, di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi. Imam harus mengenakan pakaian imam yang telah ditentukan, yang merupakan pakaian lenan putih yang menutupi seluruh tubuhnya seperti sebuah baju yang pas, diikat dengan sebuah ikat pinggang, seperti ketika dia benar-benar memimpin di mezbah, dan dengan pakaian itu, dia harus menyingkirkan abu yang telah dimakan oleh api bersama korban bakaran dari mezbah, dan meletakkannya di samping mezbah, yaitu di atas timbunan abu di sebelah timur mezbah. Ketika meninggalkan pelataran kemah suci, imam harus mengganti pakaiannya dan membawa abu korban bakaran ke tempat yang bersih. Imam juga diperintahkan untuk meletakkan kayu segar di atas api mezbah setiap pagi, sebagai persiapan untuk pengorbanan anak domba di pagi hari. Lemak dari persembahan perdamaian, yaitu bagian dari persembahan perdamaian yang dibakar di atas mezbah, diletakkan di atas korban bakaran. Api mezbah tidak boleh padam, karena korban-korban harian yang terus-menerus dibakar di atas mezbah melambangkan penyembahan kepada Allah yang tidak pernah berhenti yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan penerimaan bangsa Israel yang penuh kasih karunia oleh Allah. Korban yang terus menyala adalah lambang persekutuan umat dengan Adonai Allah Israel. Karena korban bakaran dipersembahkan secara keseluruhan kepada Tuhan, rincian lebih lanjut diberikan untuk memastikan hal ini dilaksanakan dengan benar. Semua yang dapat dibakar harus dikonsumsi, sehingga api harus terus menyala, dan korban itu sendiri harus berada di atas mezbah cukup lama untuk dibakar. Bahkan, api yang paling panas sekalipun tidak dapat menghancurkan semuanya, sehingga api yang tersisa harus diperlakukan dengan tepat. Nah, cahaya api abadi, yaitu api mezbah yang gak boleh mati, dan asap dari perapian itu yang terus-menerus mengepul akan mengingatkan bangsa Israel akan kebutuhan abadi mereka akan penebusan dosa, dan penebusan dosa itu guys, udah tersedia secara konstan. Knowing tentang penebusan dosa ini, of course akan mendorong penyembahan yang dilakukan terus-menerus secara sadar oleh bangsa Israel. Nah, waktu itu guys, perapian itu ya deket banget sama orang Israel. Karena seperti rumah tangga di masa lalu, pasti banget memiliki api yang terus menyala untuk menyambut para tamu dan anggota keluarga. Jadi di tiap rumah orang Israel tuh ada api yang nyala terus.
Dengan api abadi yang di mesbah itu guys, Adonai mau kasih tahu bahwa Adonai Allah Israel juga menyalakan api bagi umatnya. Api itu menyala siang dan malam yang mengharuskan umat untuk menyediakan kayu untuk api tersebut, baik secara langsung seperti yang mungkin terjadi ketika mereka berada di padang gurun atau melalui pajak untuk mendukung tempat kudus. Para imam diingatkan akan kesakralan tempat itu dan tugas mereka dengan mengenakan pakaian khusus yang selain secara visual berbeda dengan pakaian sehari-hari, juga lebih sejuk jika berada di dekat mesbah yang menyala-nyala. Dalam penyembahan kepada Tuhan, bentuk dan fungsi keduanya itu penting. Selain itu, dalam pelayanan kepada Tuhan, tidak ada tugas, bahkan pembersihan sekalipun yang sepele. Semuanya sakral dan membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Ya, jadi segitu aja teman-teman satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. So, dalam pasal-pasal awal imamat merinci siapa, kapan, dan bagaimana umatnya memberikan korban, serta hasil dari pengorbanan. Ini tuh jadi kayak buku panduan, terutama bagi orang awam, dengan tindakan-tindakan ritual yang harus dilakukan oleh imam dan umat. Buku panduan ini diikuti dengan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan dengan bahan korban setelah ritual pengorbanan itu dilakukan. Baik para imam maupun seluruh bangsa Israel memiliki tanggung jawab, meskipun pelaku utama dan penerima manfaat langsung adalah para imam. Ada juga informasi ritual tambahan untuk para imam yang tidak terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya, sehingga pasal-pasal ini merupakan buku panduan ritual mereka. Fair ya guys, Tuhan maunya gimana dikasih panduan secara rinci. Jadi, yuk kita belajar untuk melihat panduan kita. Udah lengkap dan cukup banget sih panduan dari Alkitab guys. Kita bisa mengikuti petunjuk bagaimana kita hidup sebagai murid Tuhan di dunia ini melalui firman Allah yang tertulis yang menjadi buku panduan kita, yakni Alkitab. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 lagi guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, bagaimana kamu memanfaatkan Alkitab, firman Allah yang hidup yang dapat menjadi petunjuk dalam kehidupanmu sehari-hari? Lalu yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kamu sehari-hari? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau bimbing kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa menjaga perilaku di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan petunjuk yang lengkap dan cukup melalui firman-Mu yang tertulis, yaitu Alkitab. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.